saya akan melakukan praktikum dengan judul pembuatan larutan dari bahan padat. Saya, Ketut Oka Maharani, NPM 20140511023 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian kelas A. Di sini kita akan membahas mengenai larutan terlebih dahulu. Larutan adalah campuran homogen dari dua jenis substansi atau lebih. Di dalam larutan terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut adalah substansi yang hadir dalam jumlah kecil dan terlarut di dalam zat pelarut. Di sini kita menggunakan zat terlarutnya yaitu gula. Sedangkan zat pelarut adalah substansi yang melarutkan zat terlarut dan hadir dalam jumlah yang lebih besar. Di sini zat pelarutnya adalah air. Air yang kita gunakan adalah air hangat agar gula lebih mudah tercampur dengan air. Lalu alat dan bahan yang kita gunakan sebagai berikut. Pada praktikum ini, langkah kerja yang pertama adalah kita harus menghitung berapa banyak zat yang akan dilarutkan. Yang pertama menggunakan rumus massa sama dengan molaritas dikali massa molekul relatif dikali volume larutan dibagi 1000. Pada larutan 1 molar dengan massa larutan 150 ml, kita membutuhkan 51 gram gula. Dengan yang kedua, dengan 0,5 molar dan dalam larutan 150 ml, kita membutuhkan 34 gram gula. Yang ketiga, dalam konsentrasi 10% dan di dalam larutan 200 ml, kita membutuhkan gula sebanyak 20 gram. Yang pertama, kita masukkan gula dengan berat masing-masing ke dalam gelas masing-masing. Hindarkan ada gula yang tertumpah karena hal itu dapat mempengaruhi konsentrasi larutan. Konsentrasi dapat berubah. Yang ini adalah gula dengan massa 51 gram untuk membuat larutan dengan konsentrasi 1 molar. Masukkan air hangat ke dalam sini sebanyak 150 ml. Hindari juga ada yang tertumpah karena dapat merubah konsentrasi larutan. Lakukan hal yang sama kepada semua larutan. Langkah selanjutnya adalah aduk larutan sampai benar-benar tercampur rata atau menjadi homogen, sampai tidak ada gula yang mengendap lagi. Terus aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar gula tercampur dalam air dan menjadi larutan homogen. Setelah tercampur rata, ini adalah larutan dengan konsentrasi 1 molar. Ini adalah larutan dengan konsentrasi 0,5 molar. Ini adalah larutan dengan konsentrasi 10%. Pastikan semua larutannya menjadi homogen dan tercampur rata. Dan penghitungannya dilakukan dari hasil-hasil yang sudah kita lakukan. Dari perhitungan massa, perhitungan molaritas, dan volume larutan. Dari hasil ini, kita dapat menentukan apa yang terjadi kepada konsentrasi 1 molaritas, 0,5 molaritas, dan dengan konsentrasi 10%. Perbedaan larutan dan warnanya berbeda dikarenakan jenis gulanya yang berbeda. Bahan pertama, kita dapat mengetahui bahwa larutannya memiliki konsentrasi 1 molar dengan volume larutan 150 ml dan massa molekul relatif gula adalah 342. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu massa sama dengan molaritas dikali massa molekul relatif dikali dengan volume dibagi dengan 1000. Molaritas di sini bernilai 1. MR-nya bernilai 342. Volumenya sebesar 150 ml dibagi dengan 1000. Di sini kita mendapatkan 51.300 dibagi dengan 1000. Maka hasilnya adalah 51,3 atau bisa dibulatkan menjadi 51 gram. Jadi, untuk membuat larutan dengan konsentrasi 1 molaritas dan dengan volume 150 ml, kita membutuhkan gula sebanyak 51 gram. Pada pembuatan larutan kedua,
Diketahui bahwa molalitasnya sebesar 0,5 molalitas, volume larutannya 150 gram, dan massa molekul relatifnya adalah 342. Dari rumus kita mulai masukkan molalitas adalah 0,5 dikali dengan MR-nya adalah 342. Volumenya adalah 150 gram dibagi dengan 1000. Di sini kita mendapatkan hasilnya sebesar 25.650 dibagi dengan 1000. Di sini kita mendapatkan 25,65 atau bisa dibulatkan menjadi 26 gram. Jadi, pada larutan yang kedua bisa ditentukan bahwa untuk membuat larutan sebanyak 150 gram dengan konsentrasi 0,5 molalitas dibutuhkan gula sebanyak 26 gram. Bahwa konsentrasinya adalah 10% B per B. Pertama, kita harus mengetahui apa itu persen B per B. Persen B per B adalah jumlah gram zat yang terlarut dalam tiap 100 ml. Nah, di sini diketahui bahwa konsentrasinya adalah 10%. Itu menandakan bahwa ada 10 gram gula yang larut dalam 10 ml air. Jika diketahui volume larutannya adalah 200 ml, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk membuat larutan dengan konsentrasi 10% B per B, kita membutuhkan gula sebanyak 20 gram. Maka pada larutan ketiga ini, kita membutuhkan gula 20 gram untuk membuat konsentrasi seperti yang diperintahkan. Cari massa zat terlarut atau gula pada larutan yang ketiga bisa juga menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini diketahui bahwa persen B per B-nya adalah 10. Ini adalah yang kita cari. Massa larutannya diketahui adalah 200 gram dikali dengan 100. Di sini kita bisa coret-coret, lalu massanya sama dengan 10 dikali 2. Ini pindah ruas ke sini. Lalu ditemukanlah massanya adalah 20 gram. Jadi, untuk membuat larutan dengan konsentrasi B per B sebesar 10% dengan massa larutan 200 gram, kita membutuhkan 20 gram gula. Pada praktikum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengetahui tahapan dan proses pembuatan larutan dari bahan padat, dan kita juga mampu dalam membuat larutan ini. Untuk membuat larutan gula dengan konsentrasi 1 molar dengan volume 150 ml, kita membutuhkan 51 gram gula. Sedangkan untuk membuat larutan gula dengan konsentrasi 0,5 molalitas dengan volume 150, kita membutuhkan gula sebanyak 26 gram. Sedangkan untuk konsentrasi 10% B per B dengan volume 200 ml, kita membutuhkan gula sebanyak 20 gram. Begitulah hasil praktikum kali ini. Saya, Ketut Oka Maharani, NPM 201405, memohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktikum ini, baik dari kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan. Terima kasih untuk hari ini, dan saya ucapkan sampai jumpa pada praktikum selanjutnya.